Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Kesempatan kali ini kita akan coba lanjutkan video kemarin, yaitu belajar bareng ya, pemrograman dasar HTML untuk pemula. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk menggunakan beberapa tag HTML ya. Adapun sub-sub materi yang akan saya bahas yaitu pertama, membuat sintak atau kode dasar dari HTML ya. Kemudian menambahkan heading. Selanjutnya mengatur format teks pada HTML ya, yang dimaksud itu adalah membuat huruf tebal, membuat huruf miring, kemudian membuat huruf bergaris bawah atau underline dan lain sebagainya. Serta yang terakhir adalah membuat format paragraf pada HTML. Nah, di sini kita akan praktek langsung ya. Adapun text editor yang saya gunakan, di awal kita gunakan Notepad saja dulu ya. Di sini Notepad saya sudah tersedia. Oke, langsung saja kita ke sub materi yang pertama, yaitu membuat sintak atau kode dasar HTML ya. Oke, sintak dasar HTML itu bisa dilihat seperti berikut ya. Yang pertama ketikkan HTML, kemudian ada N HTML, saya menyebutnya seperti itu. Kemudian ada head, kemudian ada N head juga. Di tengah-tengah head ini ada biasanya title, ada meta. Nanti itu untuk selanjutnya. Title ini adalah judul website, boleh. Latihan 1 ya. Kemudian di bawah head itu ada body, kemudian ada end body juga. Nah, ini adalah sintak dasar dari HTML ya. Jadi tag-tag ini wajib ada pada HTML. Jadi kalau teman-teman mau ngoding ya, kalau dunia programmer, kalau mau membuat program itu disebutnya ngoding ya. Jadi sintak dasar HTML itu adalah ini, wajib ada. Oke, sekarang sintak ini akan saya simpan ya. Jadi simpannya karena ini di Notepad, jadi simpannya shift S HTML dia. .txt nya itu harus diubah. Latihan 01 misalkan .html. Sip. Sudah latihan 01.html. Nah, sekarang akan saya buka di browser ya. Nah, seperti yang saya jelaskan pada video yang pertama, kita memerlukan dua aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi text editor, yang kedua adalah browser, di mana browser berfungsi untuk menjalankan atau mengeksekusi program yang telah kita buat. Oke, coba saya buka ya. Nah, latihan 01 itu saya tempatkan di local disk D, Angga, HTML tutor, kemudian latihan, folder latihan ya. Kemudian nama file yang tadi kita buat itu adalah latihan 01. Sudah dalam bentuk Chrome karena browser yang saya gunakan itu adalah Chrome. Caranya menjalankan tinggal diklik 2 kali saja. Nah, tampak kosong ya, sepi, belum ada apa-apa. Ya benar, karena kita belum menambahkan tag-tag lainnya. Tetapi judulnya sudah berubah, yaitu judul website latihan 1. Ya, ini pada bagian title. Judul website, title itu adalah ini yang ditampilkan. Kalau teman-teman mau ubah, misalkan hapus latihan websitenya atau ganti jadi latihan HTML,
pemrograman HTML, kemudian simpan. Sip. Caranya membuka tinggal di reload saja. Nah, sudah berubah dia, ya. Oke, kurang lebih itu adalah sintak dasar dari HTML. Kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu menambahkan heading. Nah, heading berfungsi untuk menunjukkan bagian penting pada halaman website, ya. Kalau pada Microsoft Word itu mungkin kan ada ya heading 1, heading 2 yang berfungsi untuk membuat judul bab biasanya, ya. Bab 1 pendahuluan kan biasanya teksnya besar tuh. Kurang lebih heading sama fungsinya seperti itu. Nah, di mana heading itu ada pada HTML itu ada 6 urutan, ada 6 tingkatan, ya. Ada heading 1, heading 2, heading 3, 4, 5 sampai heading 6. Oke, kita coba langsung tambahkan pada programnya, ya, pada HTML-nya. Oke, kita lanjutkan di sini saja. Tadi kita sudah membuat sintak dasar HTML. Nah, sekarang kita akan tambahkan heading. Heading 1. Tagnya seperti ini. Heading 1. End heading. Saya copy aja ya biar cepat. Heading 2. Selalu begitu. Ada tag pembuka, ada tag penutup. Heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Oke, saya ubah dulu 3, 4. Nanti stylenya ngoding tergantung teman-teman aja, bebas aja. Saya sukanya seperti ini, biasanya seperti ini, ya. Saya ketik dengan cara seperti ini. Style itu berbeda-beda. Nah, ini saya sudah buatkan 6 heading, ya. Dari heading 1 sampai heading 6. Kita akan coba tes hasilnya. Jangan lupa simpan dulu. Tetap masuk ke browser. Nah, ini. Mulai dari heading 1, heading 2, heading 3, heading... Oh, sorry. Oh ya, nggak apa-apa deh. Heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Sudah. Tampak mudah ya, teman-teman. Coba saya ganti teksnya, ya. Saya modifikasi. Saya akan tempatkan ini di tengah-tengah, rata tengah, ya. Align sama dengan center. Saya tambahkan elemen, ya. Kemudian judulnya adalah bab 1 pendahuluan. Kemudian yang ini tetap di kiri. Kemudian teksnya mungkin saya ganti 1.1 latar belakang gitu misalkan. Yang ini 1.2 rumusan masalah. Tetap H2 ya, karena dia rata. Yang ini baru saya turunkan, saya buatkan subnya. Jadi 1.2.1 kajian teori gitu misalkan. Kemudian saya tambahkan lagi 1.2.2 penyelesaian masalah gitu misalkan. Nah, yang H5, H6 ini saya hapus saja. Oke, jangan lupa disimpan, kemudian reload. Nah, sudah ya. Oke, itu adalah penulisan tag heading ya. Nah, materi selanjutnya itu mengatur format teks pada HTML. Ada banyak tag pada HTML. Sebelum lanjut, teman-teman bisa download dulu ya
cari atau browsing di internet, tag-tag HTML itu ada banyak sekali, fungsinya juga saya yakin ada di sana. Jadi teman-teman bisa download. Saya hanya jelaskan beberapa saja, ya. Oke, di sini saya akan coba membuat huruf tebal ya. Huruf tebal itu seperti ini. Bold and bold. Kemudian ini huruf miring, italic ya, italic. Nah, cara penggunaannya sama saja. Sorry. Kemudian ada underline, U juga biasanya ya. Kurang lebih itu. Ya, jangan lupa disimpan, kemudian kita eksekusi ya. Nah, ini dia. Ada huruf tebal, huruf italic, ada text with underline, dan ada teks selebihnya silahkan download di internet. Tampilannya sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau kita ingin huruf tebal ya huruf tebal, kalau kita ingin huruf italic ya huruf italic, tagnya seperti yang tadi saya ketikkan, saya praktekkan. Tinggal teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, namun ini masih sejajar ya. Jadi belum ada enternya. Seharusnya saya inginnya ya, setelah dia mengetikkan huruf tebal harusnya dia enter sekali. Kemudian dia setelah mengetikkan huruf italic enter sekali. Kemudian setelah mengetikkan ini enter sekali. Nah, perintah enter pada HTML itu disebut dengan break ya, atau BR. Bisa dituliskan dengan code seperti ini. Maka dia akan turun sekali. Kita coba satu aja dulu ya. Nah, sudah turun dia ya. Oke. End text-nya. Kemudian di sini juga. Nah, sudah. Jadi penggunaannya adalah tag pembuka dulu, baru teksnya apa, baru kemudian tag penutup. Seandainya tidak diisi tag penutup, maka apa yang terjadi? Coba ya. Misalkan saya lupa mengisi /b-nya itu. Coba apa yang terjadi? Nah, semuanya jadi tebal. Ya. Semuanya tebal jadinya. Karena apa? Karena saya lupa menutup tagnya ini. Sehingga sistem tidak tahu dia ya. Ini berhentinya sampai kapan, sampai di mana? Dia nggak tahu dia ya. Jadi penting untuk menambahkan tag penutup. Tag penutup yang dimaksud itu adalah ini /b ya. Nah, sudah kembali ke semula. Oke, saya lanjutkan ya. Membuat format paragraf HTML, ada align left, align right, align center, dan justify. Untuk membuat paragraf pada HTML itu tagnya adalah P ya, sama ada end tagnya juga /p ya. Ini paragraf 1. Berapapun paragrafnya, tagnya sama ya, P juga ya, dan ada end tag P, NP. Ini paragraf 2, ini paragraf 3. Oke, cukup 3 saja mungkin ya. Coba kita cek hasilnya. Ya, kurang lebih sama ya. Oke, coba saya modifikasi lagi ya. Ini akan saya tempatkan di bawah latar belakang. Oke, saya tambahkan di bawah latar belakang. Kemudian teks paragrafnya saya ganti juga. Nah, kebetulan saya punya teks dummy ya, teks paragraf dummy. Saya akan coba tambahkan. Teksnya adalah seperti ini. Oke, lorem ipsum. Kemudian ini akan saya buat rata kiri. Align sama dengan
Kemudian saya akan buat paragraf baru di bawah rumusan masalah. Oke, di bawah kajian teori aja ya. Dengan rata tengah. Rata tengah itu berarti center. Kemudian di bawahnya saya buat paragraf baru lagi. Ini saya buat rata kiri kanan, justify. Oke. Sudah disimpan. Nah, sekarang coba kita cek hasilnya. Nah, sudah. Yang pertama kita minta rata kiri ya. Rata kiri berarti yang di kiri rata ya, yang di kiri rata. Yang kedua kita minta rata tengah ya, rata tengah, yang di tengah rata, kirinya hancur, kanannya hancur. Kemudian yang terakhir kita minta rata kiri kanan, justify. Di kiri rata, kanan rata. Nah, kurang lebih begitu untuk tampilan dari tag paragraf ya, P. Jadi silahkan teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhannya nanti pada saat membuat program. Nah, saya yakin teman-teman bisa paham ya, karena cara penggunaan tagnya tidak begitu susah. Nah, untuk latihan teman-teman di rumah, cobalah teman-teman buat HTML yang hasilnya seperti ini ya. Coba teman-teman praktekkan di rumah, kemudian modifikasi sesuai dengan keinginannya untuk menambah keterampilan. Nah, jika ada pertanyaan nanti teman-teman bisa sampaikan atau tulis di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk sharekan solusinya, dan kalaupun tidak ketemu solusinya, mari kita diskusikan bareng-bareng. Baik, barangkali itu teman-teman yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini, latihan pertama ini. Silahkan teman-teman eksplorasi lagi, silahkan teman-teman download tag-tag HTML, itu ada banyak sekali ya. Ini saya hanya jelaskan beberapa, sisanya silahkan cari sendiri, kemudian pelajari, praktekkan jika teman-teman memang berniat untuk menjadi seorang web programmer yang handal. Di sini yang dibutuhkan adalah praktik langsung, bukan hanya menghafal atau tahu teorinya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa support kami dengan cara klik subscribe ya, agar kami lebih termotivasi lagi dalam membuat video-video menarik lainnya. Terima kasih.